Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para hadirin ingkang kula hormati, alhamdulillah pada kesempatan berbahagia ini Allah masih memberikan kita kesehatan dan waktu luang yang kita gunakan untuk beribadah kepadanya. Kita akan membahas dan melanjutkan pengajian tafsir kita. Kita sampai pada surat Al-Hadid yang artinya besi. Surat Al-Hadid ini, para hadirin, ketika turun pada kondisi di mana para sahabat mengalami rasa lemah atau rasa kurang semangat di dalam beribadah, maka surat ini turun sebagai motivasi kepada mereka, sebagai pembangkit semangat mereka. Terkadang kemalasan itu masih menyelimuti kita, menghalangi kita untuk beribadah kepada Allah. Malas lantaran kita tidak mau menghadiri sholat jamaah, padahal nek panjenengan sholat jamaah, kemudian panjenengan sawu sufufakum, menyatukan shaf, merapatkan kaki dengan kaki, energi positif yang ada pada shaf pertama itu akan memancar sehingga tubuh kita ini kembali semangat. Tapi kalau kita tidak bangun pagi dan sholat jamaah, maka khabithun nafsi kaslan, jiwa ini terasa malas dan berat untuk beraktivitas. Terkadang kita juga enggan, malas untuk bersedekah. Terkadang kita juga malas untuk menuntut ilmu, atau malas tidak mau memaafkan kesalahan saudaranya, kesalahan tonggoni. Tonggoniku susah jamaah. Nek panjenengan gawe perkara, panjenengan ono ribut kalau kali tonggot, menino yo ketemu. Suatu saat ada perkumpulan yo ketemu. Makanya dalam kita bertetangga gitu diharuskan kita saling memaafkan, berlapang dada. Jamaah yang kami muliakan karena Allah Subhanahu wa taala, ingatlah, kul mata'ud dunya qalil, kul mata'ud dunya qalil wal akhiratu khairul liman ittaqa. Katakanlah wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kenikmatan dunia niku mung setitik. Kenikmatan dunia ini ku sedikit. Wal akhiratu khairul liman ittaqa. Akhirat itu lebih baik bagi orang yang bertakwa. Dan Allah pun pernah mengatakan dalam ayat yang lainnya, wa ma utitum min syai'in famata'ul hayatid dunya wa ma 'indallahi khairu wa abqa afala ta'qilun. Apa yang engkau miliki itu daripada kenikmatan dunia yang sedikit, wa zinatuha, dan perhiasannya, wa ma 'indallahi khairu wa abqa, dan apa yang ada di sisi Allah itu lebih baik dan lebih kekal. Apakah engkau tidak mau berpikir apa yang diberikan kepada kita min syai'in famata'ul hayatid dunya, itu hanya kenikmatan dunia yang sedikit. Para hadirin ingkang kula muliakan karena Allah Subhanahu wa taala, kenikmatan niku dapat langgeng lantaran kita bersyukur. Panjenengan ningali mengapa ketika menikah pembuka pintu rezeki, nggih. Orang yang menikah Allah akan jamin rezekinya. Iyakunu fuqara yughnihumullahu min fadli. Jika fakir Allah akan kayakan. Salah satu
3 golongan yang wajib pasti akan aku tolong. Di antaranya orang yang menikah, yang menginginkan agar kehormatannya terjaga. Lah, mengapa banyak orang yang berpisah lantaran ekonomi? Katanya nikah niku ten Al-Qur'an disebutkan sebagai jalan pembuka pintu rezeki. Mengapa Ustadz kok banyak perceraian lantaran ekonomi? Jamaah yang kami muliakan karena Allah, sebenarnya apapun pintu rezeki ketika Allah berikan kepada seseorang, dan ketika seseorang ini menutup rapat-rapat pintu syukur, maka niscaya seisi dunia pun tidak akan sanggup mencukupi dirinya. Sudah diberikan rezeki. Perceraian terjadi karena lantaran ekonomi, bukan karena dia ini tidak Allah cukupkan, karena dia menutup rapat-rapat pintu syukur, melihat bahwasanya nikmat yang diberikan dirinya kurang, merasa kurang terus. Nah, itulah jamaah yang kami muliakan karena Allah sebagai jawaban dari mengapa terjadinya perceraian karena ekonomi, karena lantaran kurangnya syukur, atau lantaran kedua belah pihak antara suami dan istrinya berbuat maksiat. Rasulullah pernah bersabda kepada Fatimah, "Wahai Fatimah, lihatlah, adapun perempuan-perempuan yang rambutnya di neraka mendidih otaknya, maka lantaran mereka di dunia tidak menutup rambutnya daripada laki-laki yang bukan mahramnya." Artinya seorang wanita yang di neraka, seorang perempuan disiksa, kemudian sampai dia diseret rambutnya dan otaknya mendidih, itu lantaran mereka di dunia tidak menutup aurat dari laki-laki yang bukan mahramnya. Sehingga jamaah yang kami muliakan karena Allah, perbaikilah akhirat kita, niscaya Allah pasti akan memperbaiki dunia kita. Nek panjenengan usia pernikahannya lebih dari 40 tahun, lebih dari 40 tahun ke atas, maka itu yang ada bukan lagi cinta. Artinya yang harus dicari bukan lagi cinta karena sudah tua. Yang harus dicari adalah sebagai teman hidup yang mau diajak ibadah bersama-sama menuju surga. Hadirin ingkang kula muliakan karena Allah, Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, "Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasanan fayudha'ifahu lahu wa lahu ajrun karim." Di surat Al-Hadid ayat yang ke-11, kemarin sempat kita singgung sedikit. Ini sebuah pertanyaan, man dzalladzi, siapakah orang yang mau meminjami Allah qardan hasanah, dengan pinjaman yang baik, yang bagus, fayudha'ifahu lahu wa lahu ajrun karim, maka Allah akan melipatkan baginya dan memberi baginya balasan surga. Menggunakan kalimat meminjami, apa itu arti meminjami jamaah? Di dalam tafsir, beberapa tafsir, saya meringkasnya. Di dalam tafsir As-Sa'di, juga di dalam tafsir As-Sa'rawi juga disebutkan, jalan menuju surga menurut kami jamaah, jalan menuju surga adalah dengan berbuat kebaikan-kebaikan, memberikan memberikan makan kepada orang yang lapar, kemudian mengobati orang yang sakit, kemudian orang yang pengangguran diberikan pekerjaan, atau orang yang bodoh dikasih pendidikan. Itu jalan menuju surga. Jamaah yang kami muliakan karena Allah Subhanahu wa taala, dan pendidikan pula itu bagian jalan menuju surga. Kalau gadah rencang
yang mana dia ini Allah berikan kelebihan harta, pernah menyekolahkan seseorang yang bukan dari anaknya. Dia sekolahkan pesantren, dia masukkan ke pesantren, uang mukanya 10 juta atau bayar uang gedungnya 10 juta, SPP-nya 1 bulan 1 juta. Setelah dipondokkan selama 4 tahun selesai, si anak ini tidak mengenal dan tidak menganggap bahwasanya si bapak ini telah membiayai pendidikannya. Maka karena yang memberikan pendidikan ini dia ikhlas, dia hanya berpesan, "Mas, kula mboten saya tidak mau minta. Aku rapat njaluk apa yang sudah saya keluarkan. Yang saya minta hanya satu, doakan saya husnul khotimah. Doakan saya, mudah-mudahan saya meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Saya tidak berharap ketika kamu sudah lulus pondok, kemudian nanti kamu kuliah atau kerja, mengharap apapun yang sudah saya keluarkan. Saya hanya mengharap agar engkau mendoakan aku husnul khotimah. Itu yang terpenting." Mengapa? Karena itu sebagai ending, inti dari perjalanan kehidupan kita. Para hadirin ingkang kula muliakan karena Allah Subhanahu wa taala, maka di dalam ayat ini di sebagian tafsir Al-Qur'an niku disebutkan barang siapa yang meminjami Allah, padahal harta niku kan milik sinten jamaah? Semua milik Allah. Kita hanya sebagai pemanfaat fasilitas tersebut. Di dalam tafsir di sini disebutkan al-malu malillah. Harta itu hartanya milik Allah. Wal insanu mustakhlifun fihi, dan manusia itu hanya dia sebagai khalifah, pemakmur yang diberikan fasilitas menggunakan fasilitas tersebut. Lah, mengapa di sini Allah menggunakan barang siapa yang meminjami Allah, yuqridullaha qardan hasanan, dengan pinjaman yang baik. Di sini membuat kula panjenengan berpikir, ketika kita mengeluarkan rezeki, mengeluarkan sebagian harta yang kita miliki, mengingat nikmat Allah, panjenengan gadah arto, panjenengan gadah bondo, gadah berbagai macam perbendaharaan, kekayaan dunia, panjenengan mengingat nikmat-nikmat Allah. Ini bukan hasil jeripayahku, ini bukan hasil kerja kerasku, ini lantaran karunia mutlak dari Allah. Ketika kita mengingat-ingat kebaikan Allah, maka hati kita ketika beramal akan damai dan akan tenang. Tapi ketika kita beramal mengingat-ingat kelebihan kita, mengingat-ingat kemampuan kita, kecerdasan kita, maka ketika kita beramal pun pasti tidak totalitas. Jamaah yang kami muliakan karena Allah Subhanahu wa taala, man dzalladzi yuqridullaha qardan hasanan fayudha'ifahu lahu ad'afan katsirah. Di sini kita bacakan sedikit tafsirnya. Di dalam tafsir As-Sa'di disebutkan, haitsu samahullahu qardan wal malu malahu. Allah mengatakan barang siapa yang meminjami, padahal walillahi mirathus samawati wal ardh. Allah lah yang memiliki langit bumi ini. Wal abdu abduhu, dan manusia itu sebagai hambanya Allah Subhanahu wa taala. Wa huwal karimul wahhab. Allah zat yang maha karim, zat yang maha dermawan, dan zat yang maha memberi. Wa tilka mudha'afah mahalluha yaumal qiyamah. Dan pelipatan pahala bagi seorang hamba nanti akan terjadi pada hari kiamat. Yauma yatabayyanu kullu insanin faqrahu wa yahtaju ila aqalla syai'in minal juz'in hasanah. Pada hari ketika di mana manusia nampak kefakirannya di hadapan Allah, dan pada waktu itu manusia sangat butuh
dengan kebaikan meskipun kebaikan itu sedikit. Pada hari di mana kita butuh sekali kebaikan. Kita baca tafsirnya terlebih dahulu. Yaqridullaha qardan fadzalika amrun azimun. Hal ini merupakan perkara yang besar, di mana ketika seseorang mau dan niat ikhlas untuk memberikan pinjaman kepada Allah, li'annaka indama tuqridu insan faka'annaka tuqridullah. Ketika kita meminjami atau memberikan kebaikan berupa harta kepada manusia, tadi yang kita sebutkan, memberikan pekerjaan orang yang pengangguran, memberikan makan orang yang kelaparan, memberikan pendidikan kepada orang yang bodoh, dan itu semua jamaah, hakikatnya kita sedang bermuamalah kepada Allah. Lianna dzalika insan yastafidu al-istifadah mubasyarah. Ketika kita memberikan kebaikan kepada seseorang, maka itu hakikatnya kita langsung memberikan faedah. Lakina indama tunfik fi sabilillah. Kebaikan yang kita berikan kepada seseorang itu sebuah kemanfaatan. Akan tetapi ketika kita berinfak di jalan Allah, falaisa hunaka insanun bi'ainihi tu'tihi wa innama anta tu'ti al ma'na am fi qadiyati tadayyun. Ketika manusia berinfak di jalan Allah, maka kita tidak lihat dengan mata kepala kita sendiri bahwasanya kita memberi dan langsung akan dibalas pemberiannya oleh Allah, atau Allah Subhanahu wa taala akan langsung memberikan ganti. Tidak. Itu di dalam permasalahan hutang. Panjenengan minjemin seseorang, akadnya hutang, ya sudah, nanti harus dibayar, harus dikembalikan. Kalau tidak, nanti akan ditagih pada hari kiamat. Itu kepada seseorang. Akan tapi ketika kita memberikan ikhlas tanpa embel-embel dunia, berarti tu'amiluka ma'allah, kita bermuamalah dengan Allah. Ka'annaka tuqridullaha hina tunfik min mahlika. Seakan-akan kita ini meminjami Allah ketika kita bersedekah di jalan Allah. Para hadirin yang kami muliakan karena Allah Subhanahu wa taala, itulah sebuah karunia bagi seseorang yang Allah berikan harta. Yahtassu bi rahmatihi man yasha. Allah memberikan rahmatnya, mengkhususkan rahmatnya kepada siapa saja, sekalipun itu kepada pendosa, sekalipun kepada pelacur, tidak ada urusannya. La yus'alu amma yaf'alun wa hum yus'alun. Janganlah kita menyangkal apa yang sudah Allah tetapkan. Itu hak prerogatif Allah. Innallaha yahdi may yasha. Allah ini memberikan petunjuk kepada siapa yang Allah kehendaki. Petunjuk ingin beramal soleh, ingin memberikan sebagian dari hartanya, wa yudhillu may yasha. Dan Allah menahan petunjuk ini bagi siapapun yang dikehendakinya. Yu'til mulka man tasya. Allah berikan kekuasaan kepada siapapun yang Allah kehendaki. Wa tanzi'ul mulka mimman tasya. Allah cabut kekuasaan tersebut atau harta tersebut kepada siapa yang Allah kehendaki. Maka jamaah yang kami muliakan karena Allah, yu'adzibu may yasha wa yaghfiru liman yasha. Allah akan mengazab, menghukum siapapun yang Allah kehendaki, dan Allah akan mengampuni siapapun yang Allah kehendaki. Gini momoten. Dan itu kita harus percaya. Itu hak Allah mutlak. Maka jamaah yang kami muliakan karena Allah Subhanahu wa taala, janganlah kita setengah-setengah dalam hal itu. Kemudian di ayat selanjutnya Allah mengatakan, Yauma taral mu'minina wal mu'minati yas'a nuruhum baina aydihim wa bi aymanihim busyrakumul yawma jannatun tajri min
تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. Shadaqallahul azim. Berhenti pada surat Al-Hadid ayat ke-16 dari ayat 11. Jamaah yang kami muliakan karena Allah Subhanahu wa taala, saya ingin bacakan tadi, saya ringkaskan dari tafsir, kesimpulan tadi yang kita baca. Di dalam tafsir tersebut disimpulkan dengan kesimpulan yang sangat indah. Di sini Syekh Mutawalli Sa'rawi mengatakan, aktsarun nas la yashkuruna li'annahum la ya'lamuna maddan ni'am. Banyak manusia ketika dia diberikan harta, kesempatan untuk beramal soleh, mereka tidak bersyukur kepada Allah karena mereka tidak tahu betapa agungnya nikmat itu. Panjenengan ngertos nggih, orang yang meninggal dunia diminta atau memohon minta kepada Allah untuk dikembalikan ke dunia untuk beramal soleh, bukan untuk sholat, karena sholat membutuhkan waktu yang sangat lama. Akhartani ila ajalin qarim fa'asaddaqo, ingin bersedekah, karena sedekah ini panjenengan gadah HP dan rekening, hanya butuh waktu beberapa menit. Sholat kan waktunya panjang, harus ada wudhu, kemudian panjenengan ketika sholat harus pakai pakaian yang menutup aurat. Ketika orang yang meninggal dunia meminta kepada Allah untuk ditangguhkan, untuk diberikan waktu hanya sebentar, qarib niku waktu yang sedikit, fa'asaddaqo, untuk bersedekah, itu menunjukkan amalan yang dinanti-nanti orang yang sudah meninggal dunia. Bersedekah, saya ingat saya masih memiliki harta sekian puluh juta, ingin saya sedekahkan, itu butuh waktu hanya sebentar, lebih cepat daripada kita mengerjakan amalan sholat. Kemudian beliau mengatakan, fama yajri bihil haq, sehingga ketentuan Allah Subhanahu wa taala, li'annan nas lau alima maddan ni'am la yashkurullah ala ma yajri alaihim. Ketika manusia panjenengan ningali nek wong syukur dibalas amale sekian puluh juta misalnya,
infak 100.000 balasannya sekian puluh juta. Ketika manusia mengetahui alima madan ni'am atau nikmah, mengetahui nilai dari nikmat yang ia peroleh, ketika dia bersyukur, la yaskurullah, pasti dia akan memperbanyak bersyukur kepada Allah ala ma yajri alaihim, atas apa yang mereka usahakan. Wahum min sun'atihi, itu sudah menjadi ketetapan Allah. Sun'atihi ini sudah menjadi ciptaan Allah Subhanahu wa taala, sudah menjadi takdir Allah Subhanahu wa taala. Illa ma yasluh hadhihi sun'ah wa illa ma huwa khairun li hadhihi sun'ah. Artinya kita diberikan pilihan mempergunakan harta ini kepada kebaikan, atau justru kita tidak menggunakan kepada kebaikan sehingga itulah lepas daripada apa yang telah Allah janjikan bagi orang yang beriman. Para hadirin ingkang kula muliakan karena Allah, di ayat selanjutnya kita artikan secara global, yauma taral mu'minina wal mu'minat, pada waktu orang yang mukmin dan mukminat itu ningali, melihat, yas'anuruhum, cahaya yang mereka miliki meliputi mereka, baina aidihim wa bi aimanihim, di antara depan-depan mereka, aidihim di hadapan mereka, wa bi aimanihim, dan di samping kanan kiri mereka, busyrakumul yaum, wa bi aimanihim. Aiman niku lebih identik samping kanan mereka, akan tetapi cahaya pada intinya meliputi mereka. Itulah mengapa ketika orang-orang yang kafir diberikan catatan amalnya, ada yang wara'a dhahrih, belakang punggungnya, itu sebagai penghinaan bagi mereka. Ada diberikan catatan amalnya dari arah kirinya, wa bi aimanihim busrakumul yaum, berikanlah kabar gembira kepada mereka pada hari ini bahwasanya surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya. Dzalika huwal fauzul azim, yang demikian itu adalah keberuntungan yang sangat besar. Nabi pernah mengatakan, lau anfaqa ahadukum mithlu jabalil Uhud ma balagha muddahum wala nasifahum au kama qala. Seandainya salah seorang di antara kalian yang masih hidup sempat meninggalku berinfak dengan infak sebesar emas gunung Uhud, maka itu tidak akan pernah menyamai infaknya para sahabat meskipun hanya satu genggam gandum, satu genggam kurma. Kenapa? La yastawi minkum man anfaqa qabla al-fathi wa qatal. Tidak akan sama orang yang berinfak sebelum Mekah ditaklukkan dan setelah kaum muslimin ini menaklukkan kota Mekah. Artinya adal ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi. Kata Nabi SAW, orang yang pertama kali membuka pintu kebaikan, maka baginya pahala apa yang diamalkan orang-orang berikutnya. Terlebih lagi infaknya para sahabat, meskipun hanya satu genggam kurma, satu mud kurma, itu nilainya besar di hadapan Allah. Kenapa jamaah? Didasarkan oleh keyakinan yang sangat tinggi, didasarkan oleh betul-betul rasa cintanya kepada Allah, sehingga perkataan sebagian kita, alhamdulillah anak bojoku wis tak cukupi, perkataan wis tak cukupi itu perlu diralat. Bagi orang yang tauhidnya kuat, Abu Bakar saja ketika ditanya, wahai Abu Bakar, apa yang engkau tinggalkan untuk anak dan istrimu? Aku tinggalkan Allah dan Rasulnya. Artinya beliau menyandarkan bahwasanya semua itu hak milik Allah. Kita ini hanya diberikan fasilitas, tidak merasa memiliki dan dimiliki. Ya, kados kayak tukang parkir jamaah. Nah, ketika seseorang tauhidnya kuat, alhamdulillah, rezeki minallah, hadza min fadli rabbi,
liyabluwani aashkuru am akfur. Dia mengatakan ini adalah rezeki dari Allah. Alhamdulillah Allah memberikan rezeki melalui pelantara diriku sehingga keluargaku alhamdulillah bersyukur cukup, alhamdulillah. Lah jamaah yang kami muliakan karena Allah, itu bagi orang yang betul-betul tauhidnya kuat. Lihatlah Imam Ahmad, Imam Ahmad ngendikot, ahabul ayyam, hari-hari yang paling aku cintai, di mana pada hari itu kula mboten gadah arta. Imam Ahmad yakin bahwasanya tidak ada yang dapat memberikan rezeki kecuali Allah. Keyakinan demikian itu tumbuh karena tauhidnya kuat. Jamaah yang kami muliakan karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita lanjutkan, yauma yaqulul munafiquna wal munafiqat. Pada hari kiamat nanti orang munafik berkata lilladzina amanu, kepada orang-orang yang beriman, unzuruna naqtabis min nurikum. Marilah ke sini, lihatlah kami ingin mendapatkan cahaya yang kalian peroleh. Qila rji'u wara'akum faltamisu nura, kembalilah engkau ke belakang, carilah faltamisu nura, carilah cahayamu sendiri. Faduriba bainahum bisuril lahum bab, maka dihalangi atas mereka sebuah pembatas yang menutupi mereka ketika mereka ingin mengambil cahaya. Batinuhu fihi rahmah, bagi orang yang beriman, batinuhu fihi rahmah, mereka di dunia ini kehidupannya disertai dengan rahmat. Bagi orang yang munafik, wa zahiruhu min qibalihil adzab, wa zahirnya mereka akan mendapatkan azab. Wal iyadu billah. Yunadunahum alam nakum ma'akum, mereka menyeru, bukankah dahulu kami ini bersama kalian? Qalu bala, benar engkau ini bersama kami. Walakinnakum fatantum anfusakum wa tarabbastum wartabtum wa gharatkumul amaniyu hatta jaa amrullahi wa gharrakum billahil gharur. Ketika orang-orang munafik memanggil orang yang beriman, bukankah kami dahulu bersama kalian? Qalu bala, benar kalian ini bersama kami. Walakinnakum fatantum anfusakum, akan tetapi kalian menceklakakan diri kalian sendiri, kalian berbuat kemunafikan. Kemudian tunggulah kebinasaan. Wartabtum, kalian ragu dengan ajaran Islam. Wa gharratkumul amani, kalian ditipu dengan angan-angan yang kosong. Hatta jaa amrullah, sampai datanglah hari kiamat ini, sebuah ketetapan dari Allah. Wa gharrakum billahil gharur, setan selalu memperdayakanmu sehingga kamu lalai dari Allah. Maka pada hari ini, fal yauma la yu'khadhu minkum, pada hari ini tidak akan diterima tebusan dari orang-orang yang kafir maupun dari orang-orang yang musyrik. Ma'wahumun nar, tempat kalian adalah neraka. Wa bi'sal masir, dan seburuk-buruk tempat kembali. Dan ayat yang terakhir di sini para hadirin, alam ya'ninil ladzina amanu, bukankah telah tiba waktunya bagi orang-orang yang beriman, antahsya'a qulubuhum li dzikrillah, untuk mereka mengingat Allah secara khusyuk. Wa ma nazala minal haqqi, apa yang Allah turunkan dari kebenaran Al-Qur'an ini. Fatala alaihimul amad, janganlah engkau dengan berlalunya waktu, faqasat qulubuhum, hati-hati engkau semakin keras. Wala yakunu kalladzina utul kitaba faqala alaihimul amadu faqasat qulubuhum wa katsirum minhum fasiqun. Janganlah berlalu beberapa waktu seperti orang-orang yang telah diberikan Alkitab dari golongan Yahudi dan Nasrani, kemudian mereka melalui masa yang panjang tersebut sehingga hati mereka menjadi keras. Wa katsirum minhum fasiqun, kebanyakan mereka adalah orang-orang fasik. Jamaah yang kami muliakan karena Allah, di antara kiai kita, saya pun belum merasa sholat selama 30 tahun kurang lebih bisa betul-betul khusyuk cespleng jamaah. Kenapa? Karena di dalam sholat itu banyak yang goda jamaah. Wayai panjenengan Allahu Akbar, terkadang kuncinya kok
urun tak cabut misalnya, kilingane kunci. Ya nek ibu-ibu mungkin pas si sholat Allahu Akbar urun tak pateni nggih kompor gase. Jamaah yang kami muliakan karena Allah Subhanahu wa taala, alam yakninil ladina amanu, bukankah telah datang waktunya, tiba masanya untuk kita ini khusyuk mengingat Allah. Nah, orang yang betul-betul sholatnya khusyuk 100% ketika dari Allahu Akbar sampai salam, itu berarti sudah kelasnya kelas sholat waliullah. Karena kelasnya kita terkadang nggak dipungkiri jamaah, sholat itu kata para ulama mengibaratkan seperti mirwahah, kipas angin. Ketika panjenengan saderenge sholat sibuk dengan urusan dunia, ketika sholat apa yang difikirkan di luar sana kebawa jamaah, kebawa pasti. Tapi nek panjenengan saderenge sholat istighfar, astagfirullahaladzim, 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 membaca Al-Quran, ketika sholat insya Allah khusyuk. Tapi kalau tidak dimukodimahi dengan berzikir, si mikiri dunia kenceng langsung sholat, pasti pikirannya morak-marik jamaah. Nah nek panjenengan lenggah riyen astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, tenangkan hati, khusyuk membaca Quran, itu nanti keinginan dari pekerjaan-pekerjaan yang sana kan sudah dihilangkan. Pemenang pikirannya macam-macam jamaah. Apalagi seperti yang tidak kita sebutkan tadi. Artinya memang dunia ini tempatnya musibah jamaah. Tapi ketika kita terlalu memikirkannya dari musibah anak, ya Allah anakku seperti itu tidak mau sholat atau tidak mau ke masjid, panjenengan terlalu difikirkan, nanti kita sendiri akan sakit jamaah. Kita serahkan kepada Allah. Yang penting panjenengan sudah berusaha, semuanya kita pasrahkan kepada Allah. Seorang istri ditinggal pergi suaminya, ketika dia bahwasanya ini hanyalah titipan dan suami ini bukan dia yang memiliki, ada yang memiliki. Ketika sudah diambil, sudah ketika dia ridho, hatinya tenang. Pokoknya seluruh permasalahan yang kita hadapi ketika panjenengan pasrahkan kepada Allah, karena innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Tadi qulillahumma malikal mulki, Allah adalah rajanya para raja. Ketika panjenengan pasrahkan kepada Allah, hati ini akan tenang. Tapi nek panjenengan dipikir terus musibah, aku kok iso ketipu misalnya rugi sekian puluh juta, kenapa panjenengan pikir terus, nanti itu akan menjadi timbulnya penyakit pasti jamaah. Karena dunia ini, kenapa Allah katakan laqad khalaqnal insana fi kabad, sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam keadaan susah payah. Terus di dalam surat Al-Insyiqaq, surat yang berbicara mengenai hari kiamat, apabila langit terbelah, Allah mengizinkan wa adzinatil rabbiha wa huqqat, Allah mengizinkan langit ini untuk terbelah, dan makhluk terbesar yang Allah ciptakan adalah langit, meliputi ada matahari, ada rembulan, bintang, planet-planet. Sudah Allah izinkan untuk terbelah atau akan terjadinya hari kiamat. Allah di situ mengatakan, wahai manusia, sesungguhnya kalian beramal di muka bumi ini dalam keadaan capek. Sampai kapan? Ila rabbika qadhan famulaqis, capekmu ini sampai engkau bertemu kepada Allah. Orang yang maksiat ya capek, orang yang taat capek. Semua manusia yang hidup di dunia ini berpotensi capek. Lah ketika kita capeknya kita pasrahkan kepada Allah, capeknya kita betul-betul digunakan untuk ibadah, maka hati kita akan tenang. Para hadirin yang kami muliakan karena Allah Subhanahu wa taala, maka butuhnya kita dari ayat pertama, dari ayat yang ke-16 tadi, itu ayat berkaitan dengan kesucian hati. Dan ayat ini ketika turun, sahabat Fudail bin Iyad itu bertobat jamaah ketika mendengar ayat ini, dan beliau sebagai profesinya sebagai
perampok bertobat. Dan begitu pula Malik bin Dinar. Sempat kemarin kita singgung, sahabat Malik bin Dinar, anaknya seorang raja, di dalam hatinya ada sedikit kesombongan, sama mudabirnya atau sama mursyidnya diberikan arahan, seberapapun engkau tambah dalam menuntut ilmumu, 20 tahun lagi sampai 100 tahun lagi, selama engkau belum mencopot pakaianmu, engkau ganti dengan pakaian compang-camping, engkau tidak akan pernah merasakannya. Artinya seorang guru tahu engkau ini anaknya raja. Ketika engkau menuntut ilmu, pantesan engkau mengatakan saya ini menuntut ilmu selama 20 tahun kok tidak ada rasa lezatnya dalam beribadah, tidak ada efeknya. Maka gurunya menasihati, gantilah pakaianmu dengan pakaian yang compang-camping, pergilah ke pasar dengan membawa keranjang kacang. Selama sebulan, 2 bulan, 3 bulan, gurunya mengatakan, bagaimana yang kau rasakan? Demi Allah, sekarang aku merasakan nikmatnya ibadah. Saya tidak dianggap orang yang mulia, dihinakan oleh manusia, dianggap orang yang rendah, tidak dipandang. Dari situlah dia ingin menunjukkan bahwasanya rasa ujub, rasa sombong yang ada dalam dirinya itu perlu dikikis dengan yang namanya zuhud. Pada dirinya kami muliakan karena Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah pada kesempatan yang akan datang kita akan membahas terkait ayat tersebut tentang 10 kunci pensucian jiwa yang ditulis oleh Syekh Profesor Abdul Razak dalam Asra Qawaid fi Tazkiyatun Nufus. 10 kaidah dalam Tazkiyatun Nufus, ada tauhid, ada berdoa, tadabbur Quran, kemudian mencari uswah dan qudwah, ada pembersihan dan penghiasan yaitu terkait dengan akhlak, ada terkait iglaqu manafidhi syarr, menutup pintu-pintu keburukan, tadzakkurul maut, mengingat mati, kemudian takhayyuru julasa, memilih teman yang baik, yang ketiga, yang kesembilan menjauhi sifat ujub, yang terakhir mengenal jiwa. Jamaah yang kami muliakan karena Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang berbahagia ini setiap manusia niku memiliki hobi, nggih. Terkadang hobi niku yang membuat kita kalah, yang membuat kita selalu memperturuti hawa nafsu dan kita menomorduakan Allah. Wa ma ra'aina man talabad dunya fa adrakahu ma'al akhirat. Kami tidak melihat orang yang mencari dunia secara fokus bersamanya akhirat dapat. Wa ra'aina, kami melihat orang yang menuntut ilmu akhirat maka bersamanya dunia mengikuti. Sehingga jamaah, puncak kenikmatan yang kita rasakan di dunia ini adalah di mana kita ma'rifatullah, mengenal Allah. Mengenal Allah niku memiliki buah manis. Pasti manis nek panjenengan mengenal Allah. Mengapa? Dengan mengenal Allah hidup terasa adem ayem. Orang yang tidak mengenal Allah, sebaliknya, umumnya orang yang tidak mengenal Allah ketika tertimpa musibah, ada yang bunuh diri. Satu, umumnya orang yang tidak mengenal Allah ketika tertimpa musibah, dia hidupnya diwarnai dengan keluh kesah, gersulo terus. Kemudian orang yang tidak mengenal Allah umumnya hidup itu dijadikan beban. Kemudian menghadapi permasalahan segera atau keburu putus asa, itu karena dia jauh dari Allah. Orang yang beriman tidak demikian. Maka jamaah yang kami muliakan karena Allah, karena orang yang beriman yakin tidaklah Al-Quran ini turun tujuannya untuk menyengsarakan kita. Al-Quran turun tujuannya untuk membawa kebahagiaan kepada kita. Seandainya jamaah kita berikan permisalan contoh sekali lagi, orang yang paling bahagia adalah orang yang kaya, atau sekarang kan identik nek wong pengen seneng-seneng style musik nggih jamaah. Para pemusik nggih, para pemusik yang senior yang dia memang ahli bidangnya, master dalam permusikan, dia hatinya juga hampa jamaah, hatinya kosong. Betapa banyak orang yang bergelimang dalam musik
diikuti dengan minum khamr, diikuti dengan perzinahan, perselingkuhan. Seandainya mereka tenang dengan dunia musik mereka, mereka sudah cukup jamaah. Tapi tidak demikian jamaah, karena ketenangan itu Allah turunkan bagi hamba-hambanya yang sesuai dengan fitrahnya, fitrah lurusnya, yaitu dengan selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan bisa disimpulkan oleh Pak Anin. Kita akhiri dengan doa. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.